Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam chapter penganggaran modal ya, atau capital budgeting. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode apa saja yang bisa digunakan dalam capital budgeting, gitu ya. Nah, di sini di layar sudah terlihat bahwa ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode konvensional, di mana metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money-nya, gitu ya. Sedangkan yang kedua, atau yang disebut dengan discounted cash flow, di mana dia mempertimbangkan nilai waktu uang atau time value of money-nya diperhitungkan di situ, gitu ya. Nah, pada part pertama ini kita akan membahas pada metode yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu berkaitan dengan metode yang sifatnya konvensional. Nah, di metode konvensional ini ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah ARR atau Accounted Rate of Return ya. Lalu yang kedua adalah PBP atau Payback Period. Nah, di sini kita akan membahas contoh soal dan juga cara penyelesaiannya untuk kedua cara yang sifatnya konvensional tersebut, gitu ya. Kita mulai. Nah, contoh soalnya di sini CV Gava Media akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Nah, untuk itu perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi, yaitu proyek U dan juga proyek J, karena keduanya dianggap mutually eksklusif ya. Nah, investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 adalah 70 miliar ya. Adapun poset masing-masing proyek ya tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagai berikut. Nah, jadi ini proyek U dan juga proyek J-nya ya. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Nah, di sini keterangannya, hitunglah keputusan alternatif proyek mana yang akan diterima menggunakan analisis. Yang pertama adalah menggunakan ARR, lalu yang kedua menggunakan payback period atau PBP, ketiga menggunakan NPV dengan diskon rate 15%, lalu yang keempat menggunakan IRR, dan yang kelima menggunakan PI ya, dengan diskon rate-nya 15% juga. Nah, di sini karena di part pertama ini kita membahas tentang konvensional, jadi kita akan bahas dua komponen ini terlebih dahulu gitu ya, berkaitan dengan ARR dan juga payback period. Nah, cara penggunaan dengan menggunakan ARR. Nah, di sini caranya yang pertama adalah kita copy paste terlebih dahulu atau kita salin kembali gitu ya posetnya dari proyek U dan juga proyek J atau laba yang mungkin diterimanya ya dari kedua proyek tersebut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita kopikan dulu, maka nanti diperoleh seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lihat rumus dari ARR ya, bagaimana cara penggunaannya. Jadi di sini ARR itu rumusnya adalah EAT dibagikan dengan I0 atau investasi pada tahun ke-0 gitu ya, dikalikan dengan 100% gitu ya. Nah, di sini kita kan sudah memiliki data ininya ya, data ekspektasi atau kemungkinan pengembalian dari setiap proyek gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah EAT-nya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 ya. Nah, berarti caranya tinggal kita jumlahkan saja keseluruhan laba yang mungkin didapatkan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 untuk setiap proyeknya gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk proyek yang J. Nah, seperti ini. Sehingga diketahui EAT-nya sama ya, proyek U maupun proyek J itu sebesar 115.000. Nah, ini dalam juta ya. Nah, untuk mempermudah saya sebutkan ininya saja ya, 115.000, ini juga 115.000. Nah, lalu selanjutnya kita tuliskan dulu berapa investasi awal yang dilakukan dari masing-masing proyek gitu ya. Nah, di contoh soal ini, kita lihat di soalnya ya. Nah, di sini ada bahwa investasi dikeluarkan pada tahun 2020. Nah, 2020 berarti I0-nya ya, yaitu sebesar 70 miliar. Ya, jadi kita tinggal masukkan saja ke tabel ini untuk mempermudah. Miliar atau di sini saya masukkan 70.000 ya. Nah, di sini dimasukkan 70.000 karena sudah dalam bentuk juta gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita cari ARR-nya. ARR-nya caranya yaitu dengan membagi jumlah EAT-nya dengan I0-nya. Lalu di dalam bentukan
persentase ya, atau dikalikan dengan 100%. Nah, berarti tinggal kita bagi saja EAT-nya berapa, gitu ya, dibagi dengan I0-nya baru kita kalikan 100%. Ya, diketahui hasilnya sebesar 164,286% ya. Nah, itu untuk kedua proyek, baik itu proyek U maupun proyek C ya. Nah, di sini diketahui bahwa ARR-nya sama di antara kedua proyek. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya berarti harus dilakukan analisis lain, menggunakan metode lain untuk mengetahui mana yang sebaiknya dipilih, apakah proyek U ataukah proyek C gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan proyek mana yang akan dipilih dengan menggunakan ARR. Nah, selanjutnya kita menggunakan cara dengan soal yang kedua ya, yaitu dengan menggunakan analisis payback period. Nah, di sini kita bagi terlebih dahulu proyeknya. Jadi ada payback period proyek yang ke U ya. Yang kedua ada juga payback period untuk proyek yang J ya. Nah, setelah itu kita masukkan terlebih dahulu berapa nilai posetnya ya dari soal tadi. Jadi ada yang tahun pertama 25.000 ya untuk proyek U, lalu tahun kedua atau tahun 2022 itu ada 24.000 dan seterusnya. Begitupun juga dengan proyek C, kita masukkan posetnya gitu ya. Nah, setelah itu saya tambahkan juga di sini tahun ke-0 atau tahun ketika perusahaan awal berinvestasi di proyek tersebut. Jadi tahun ke-0-nya tadi tahun 2020 ya, berarti 2020 itu tahun ke-0. Lalu kita masukkan berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk proyek tersebut, yaitu sebesar 70 miliar ya. Jadi saya tulis minus 70.000 ya untuk proyek U dan juga proyek J. Kebetulan investasi awalnya atau I0-nya sama gitu ya. Nah, di sini kenapa saya tulis minus? Karena itu menunjukkan bahwa itulah yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan uang sebesar 70.000 gitu ya. Jadi minus 70.000 gitu. Nah, lalu selanjutnya kita buat tabel untuk arus kas kumulatifnya ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk proyek U ya. Nah, untuk proyek U kita tinggal menghitung kas masuk dan keluarnya atau kemungkinan kas yang bisa diterima dan juga yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, yang pertama di tahun ke-0 kan tadi sudah dijelaskan ya kalau di proyek ke-0 di tahun ke-0 itu perusahaan mengeluarkan uang sebesar 70.000. Maka di sini arus kasnya adalah yang ini ya, minus 70.000 gitu ya. Nah, setelah itu di tahun pertama itu ada keuntungan yang mungkin didapatkan sebesar 25.000 ya. Berarti nanti di arus kasnya di tahun 2021 caranya adalah di mana minus 70.000 yang tadi ya, yang atas ini, lalu kita tambahkan dengan 25.000 atau posetnya di tahun 2021 gitu ya, sama dengan minus 45.000. Jadi masih ada uang perusahaan yang belum kembali sebesar 45.000 gitu ya. Nah, lalu tahun 2022 sama caranya, yaitu minus 45.000 yang atas ini kita tambahkan dengan poset di tahun 2022 atau pendapatan yang mungkin diterimanya gitu ya, yaitu sebesar 24.000. Sehingga arus kasnya di tahun 2022 itu sebesar minus 21.000. Artinya masih ada uang perusahaan atau modal perusahaan sebesar 21.000 yang belum kembali gitu ya. Nah, lalu di tahun 2023 atau tahun ketiga ini pun sama. Kita tambahkan minus 21.000 dengan posetnya di tahun 2021 yaitu sebesar 23.000 ya. Nah, sama dengan 2.000 berarti perusahaan sudah kembali modalnya ya, bahkan untungnya sebesar 2.000 gitu ya. Nah, begitupun untuk tahun selanjutnya ya, tahun keempat juga kita lakukan hal yang sama ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah diketahui seperti ini, kita lihat, kita kan ingin tahu sebenarnya ya, di payback period itu sampai tahun keberapa
modal yang dikeluarkan perusahaan itu bisa kembali gitu ya, untuk mengetahui pengembalian investasi yang dilakukannya gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat minus di tahun ke-0 masih minus ya, karena memang itu pertama kali perusahaan mengeluarkan modal ya sebesar 70.000. Lalu di tahun ke-1 atau 2021 itu masih minus juga 45.000, berarti masih ada investasi 45.000 yang belum kembali gitu ya. Tahun kedua ya, atau tahun 2022, nah ini juga masih minus 21.000, berarti masih ada modal 21.000 yang belum kembali dari proyek tersebut gitu ya. Nah, di tahun ketiga, nah, di sini tahun ketiga ada keuntungan sebesar ini ya, sebesar 2.000 ya, berarti sudah kembali modalnya. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa pengembalian di proyek U itu di antara tahun kedua dan tahun ketiga berarti ya. Karena tahun kedua itu masih minus, sedangkan di tahun ketiga sudah positif 2.000 gitu ya, berarti sudah ada pengembalian. Nah, dari sini baru kita hitung. Hitungnya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Jadi proyek U ini 2 tahun. 2 tahunnya dari mana? Dari sini ya. Karena pengembaliannya itu berada di antara tahun kedua dan juga tahun ketiga gitu ya. Jadi 2 tahun ditambah 21.000. 21.000-nya dari mana? Dari ini ya. Dari arus kas kumulatif di tahun 2021 itu sebesar minus 21.000, minusnya dihilangkan ya, karena kita mencari berapa lama pengembalian gitu ya. Jadi 21.000 dibagi dengan 23.000. 23.000-nya ini adalah positnya untuk tahun ketiga ya, karena memang proyek U ini pengembaliannya di antara tahun kedua dan tahun ketiga gitu ya. Nah, ya. Jadi 21.000-nya dari sini, sedangkan 23.000-nya dari sini ya. Jadi 21.000 dibagi 23.000 dikali 12 bulan. Kenapa dikali 12 bulan? Karena 1 tahun itu 12 bulan ya. Nah, setelah itu baru kita ketahui bahwa jumlahnya itu adalah 2 tahun 10,957 bulan. Ya, jadi 2 tahunnya ini dari sini ya, dari sini 2 tahun, 10, baru kita bulatkan ya, karena memang jumlah bulannya ini desimal gitu ya, dibulatkan sehingga jumlah pengembalian atau waktu pengembaliannya untuk proyek U itu sebesar 2 tahun 11 bulan ya. Jadi pengembalian proyek U itu sebesar atau selama 2 tahun 11 bulan gitu ya. Nah, itu cara menghitung dengan menggunakan metode analisis payback period untuk proyek U ya. Nah, lalu untuk proyek J, bagaimana caranya? Caranya sama juga. Jadi arus kas kumulatif tahun ke-0 pasti 70.000 ya, karena pertama kali perusahaan mengeluarkan modal gitu ya untuk proyek tersebut gitu ya, sebesar 70 miliar ya, karena ini dalam bentuk juta, jadi saya masukkan langsung 70.000. Nah, lalu tahun pertama berarti kita jumlahkan 70.000 ditambah poset di tahun pertama, yaitu 21.000 ya, sama dengan minus 49.000. Kita lakukan terus cara yang sama sampai tahun kelima ya. Sampai dengan tahun kelima kita lakukan cara yang sama. Tunggu sebentar ya. Kita lakukan cara yang sama. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita lihat di tahun ke-0 masih minus ya. Tahun kedua masih minus juga. Tahun ke-1 masih minus juga. Tahun kedua masih minus juga. Tahun ketiga masih minus dan tahun keempat sudah positif nih. Nah, berarti tingkat pengembaliannya itu ada di antara tahun ketiga dan tahun keempat ya. Nah, maka cara perhitungannya sama. 3 tahun, karena ini sudah di tahun ketiga ya, 3 tahun lebih berapa bulan gitu ya waktu yang diperlukan. Maka 3 tahun ditambah 2.000, 2.000-nya dari mana? Dari sini ya. Sebentar, saya tandai terlebih dahulu dari sini ya. Nah, dari arus kas kumulatif tahun ketiga ya, minus 2.000. Tapi minusnya kita hilangkan ya, karena kita mencari berapa bulan, lebih berapa bulan gitu ya. Jadi 2.000 dibagi 25.000. 25.000 itu adalah poset di tahun 2024 ya, atau di tahun keempat ya. Setelah itu dikalikan dengan 12 bulan, karena 1 tahun 12 bulan gitu ya. Nah, sehingga diketahui ini jumlahnya adalah 3 tahun
3 tahunnya dari sini ya, 0,960 bulan. Itu hasil perhitungan ini ya, hasil bulan. Nah, sehingga kalau kita bulatkan menjadi 3 tahun 1 bulan. Berarti pengembalian untuk proyek J itu diperlukan waktu selama 3 tahun 1 bulan, gitu ya. Nah, setelah diketahui kedua hal ini, kita bandingkan. Proyek yang pertama ya, atau proyek U. Proyek U itu membutuhkan waktu pengembalian itu selama ya 2 tahun 11 bulan. Sedangkan proyek J memerlukan waktu selama 3 tahun 1 bulan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya, bahwa proyek U itu adalah proyek yang lebih layak diambil oleh perusahaan dibandingkan dengan proyek J. Nah, kenapa? Karena waktu pengembalian investasinya lebih cepat ya, 2 tahun 11 bulan untuk proyek U, sedangkan proyek J 3 tahun 1 bulan. Proyek J lebih lama waktu pengembaliannya, sehingga berdasarkan analisis payback period atau PBP ini, proyek yang sebaiknya diambil oleh perusahaan adalah proyek U gitu ya. Nah, ini adalah contoh untuk payback period ya. Nah, di sini kedua contoh sudah dibahas untuk metode yang konvensionalnya. Nah, untuk metode yang discounted cash flow-nya nanti akan dibahas di part yang kedua gitu ya. Nanti jangan lupa tonton untuk yang part keduanya.